2. Klan Dewa Penenunku. Jangan datang ke sini sesuka kamu. Apakah kamu bertarung seperti yang kamu inginkan? Saat minuman dingin permaisuri Zia datang, kulit Kezen dan Chang Jingtian tiba-tiba berubah. Karena ada benang sutra padat di sekitar mereka. Benang sutra itu seperti jaring, menunggu mereka menceburkan diri ke dalam jaring. Benang sutra yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan dan terjalin. Seperti ketika Zerg berburu mangsa. Mereka menggerakkan seluruh tubuh dengan satu gerakan. Dan jika menyentuh kelainan, seluruh jaring sutra akan bertemu. Memotong Kezen dan Chang Jingtian menjadi beberapa bagian. Ekspresi Kezen sangat terkejut. Seperti yang diharapkan Yuan Tiandi. Mereka tidak akan mengira bahwa suatu hari, Permaisuri Zia akan berani memperlakukan mereka sebagai kaisar terkuat sebagai mangsa. Wei ya. Tanda seru. Apakah kamu mengikuti anak Yuan Tian? Tanda seru. Pada saat itu, dua pembangkit tenaga listrik kerajaan sangat terkejut. Chang Jingtian berteriak sambil mempersembahkan pengorbanan ke pohon besar, mencoba menghancurkan jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya secara langsung. Chang Jingtian tahu bahwa benang sutra yang tak terhitung jumlahnya ini adalah jaring Kaisar Penenun Dewa, seorang prajurit kaisar yang diturunkan oleh klan Dewa Penenun. Prajurit kekaisaran ini cukup kuat untuk memenjarakan yang terkuat di alam kekaisaran. Bahkan dengan operasi Dewa Menenun jaring kaisar, yaitu benang sutra terus dipotong dan dikencangkan. Jika tidak ada jubah kaisar dan senjata kekaisaran untuk diri sendiri defense, kaisar terkuat juga akan dipotong. Jika pembangkit tenaga listrik kerajaan terluka, dan prestise kaisar sedikit melemah, dewa yang menenun jaring kaisar sampai akhir akan cukup untuk mencekik pembangkit tenaga listrik alam kaisar. Tapi bagaimana Kezen dan Chang Jingtian bisa menangkap mereka semua? Meskipun pembangkangan dan serangan diam-diam Permaisuri Zia membuat mereka tidak siap untuk menyelamatkan Qin Yichen dan kerumunan, Chang Jingtian tidak ragu-ragu untuk mengorbankan pohon besar itu untuk mengguncang tentara kaisar dengan harta paling berharga dari kaisar. Ledakan. Pohon besar itu langsung tumbuh lebih besar, menjulang ke langit, seolah menutupi 9 langit dan matahari dan bulan. Cabang dan daun bergoyang dengan cahaya keemasan bergoyang, menyebarkan jaring tenun dewa, tetapi daun yang dipotong dari luas yang luas. Pohon juga tumbang seperti angin kencang. Batang-batangnya semuanya tercekik dengan torehan tebal, tetapi Chang Jingtian tahu bahwa ini bukan waktunya untuk bersusah payah. Kezen juga mekar dengan sayap ilahi, berubah menjadi puluhan ribu kaki, seperti bilah sayap yang menghancurkan langit, menopang dunia ini. Permaisuri Zia menatap matanya, dan dia sepertinya tak tertahankan. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang tahu apakah wanita cantik dan cantik ini sedang berakting, atau apakah dia ingin bertaruh di kedua sisi saat ini. Tetapi pada akhirnya, dia melihat wajah Permaisuri Zia muram, mengatupkan giginya dengan keras, dan bahkan lebih patah hati. Kotak kayu di tangannya tiba-tiba menjadi sebuah mahakarya. Dalam sekejap, saya melihat pohon besar itu bergetar hebat, dan terdengar suara keras salah satu batang utama dari pohon besar itu, seperti sebilah pisau tajam, dibelah dan jatuh dari langit. Apa? Tanda seru. Mata Kezen membelalak, tidak bisa dipercaya. Ini adalah batang utama dari pohon yang luas. Wah, itu akan dipotong. Kita harus tahu bahwa pohon yang sangat besar itu adalah harta yang paling berharga dari kaisar. Dan dewa yang menganyam jaring kaisar sama baiknya dengan itu. Bahkan pohon yang sangat besar itu bahkan mengejutkan. Mantan kaisar ras luas. Di sisi lain, Permaisuri Zia, bisa dikatakan bahwa suku Divine Weaver jarang melahirkan kaisar yang kuat. Dan apa arti tulang punggung dari pohon besar itu? Ini seperti mematahkan trisula artefak Kaisar Bihai. Kezen tampak ketakutan, dan batang utama dari pohon besar itu robek, dan pohon suci yang memberkati suku yang sangat besar itu tidak dapat menahan gemetar, dan batang yang patah adalah aliran cahaya keemasan yang cerah, seperti makhluk itu mematahkan lengannya. Gemetar dan menangis darah. Begitu. Mendesis. Chang Jingtian bahkan menarik napas dalam-dalam. Itu tidak hanya tertekan, tetapi pipinya, seolah-olah telah disayat oleh pisau, dipotong sepotong besar daging dan darah. Itu darah seorang kaisar yang kuat. Daging seorang kaisar yang kuat. Chang Jingtian menyentuh pipinya. Kezen mungkin tidak dapat melihat dengan jelas. Atau, pada jarak sedekat itu, Kezen tidak dapat menangkap apa yang baru saja terjadi. Ini adalah hal yang mengerikan. Saat itu, Chang Jingtian hanya melihat cahaya terang yang lewat, menebang batang utama pohon besar itu seolah memotong melon dan sayur mayur, hampir bersamaan. Jika bukan karena dia menjadi pembangkit tenaga listrik kerajaan kaisar merek lama, dan pada saat itu sepertinya langit dan bumi dimiringkan 1 inci, dan Supreme Dowsing digunakan, maka itu tidak akan menjadi bagian daging di wajahnya yang terpotong, tapi langsung mengarah ke langit. Wei ya. Chang Jingtian menghela nafas dingin, dan Kezen juga melihat benang sutra yang mulia saat ini, karena benang sutra telah dikorbankan oleh Nyonya Zia, yang sepertinya mengisi kekosongan dewa yang menenun jaring kaisar, membuat jaring ini lebih banyak. Lengkap. Benang sutra bersinar ke langit, seolah-olah serangkaian tanda langit ditarik, dan sementara segel di sekitar dua kaisar Kezen terjerat,
dua pembangkit tenaga listrik kerajaan hampir merasa bahwa mereka tidak dapat memasuki langit pada saat yang sama. Waktu. Ini adalah jaring surga. Jaring surga. Mata kekerasan dua kaisar Chang Jingtian bergetar ekstrim pada saat itu. Keterkejutannya membuatnya melupakan bekas luka di wajah yang tertekan. Darah mengalir, dan wajahnya mengerikan. Tetapi bahkan jika darahnya keras, itu tidak bisa lebih mengejutkan daripada kejutan tak terbatas di hatinya. Tian Luo Zinet. Salah satu harta surgawi, Tian Luo Ziwang. Jaring surga juga disebut jaring surga, dan beberapa orang mungkin ingin menyebutnya jaring langit dan bumi. Tetapi pada zaman Chang Jingtian, Hao Tu Niang juga ada. Hao Tu Huaxu awalnya adalah saudara perempuan. Salah satunya adalah air bunga matahari yang membawa segala sesuatu, dan yang lainnya adalah Hao Tu yang berisi makhluk hidup. Karena kehadiran permaisuri Hao Tu, Tian Luo Ziwang hanya berani menyebutnya Skynet, tapi bukan Tian Luo Diwang. Tapi apakah itu disebut jaring Tian Luo atau jaring Tian Luo? Ini adalah harta surga dan cukup untuk menjelaskan semuanya. Itu cukup untuk membuat kaisar kedua Kezen berubah dari amarah menjadi ngeri. Oke, anak-anak Yuan Tian benar-benar bersedia membayarnya. Kamu berani mengumpulkan barang-barang nenek moyang kulit hitam? Tanda seru. Apakah kamu tidak takut untuk membawa semua dewa penenunmu saat kamu mengembalikannya? Jaring Tian Luo, harta surga. Pada saat ini, sayap ilahi Kezen terus-menerus bergetar. Dan dia tidak berani menggerakkan sayap ilahi lagi. Karena di depan Tian Luo Net, konsekuensinya hanya akan sama dengan pohon yang luas. Meskipun ini hanya upacara pertemuan untuk Kaisar Yuan Tian, ini hanyalah gumpalan jaring Tian Luo yang dilepas dan diberikan kepada Permaisuri Xia. Namun, kekuatan sekecil apapun dari harta surgawi juga cukup untuk mematahkan semangat pembangkit tenaga listrik kerajaan Kaisar. Pada saat ini, Permaisuri Xia menepuk-nepuk jari kakinya, dan dia berdiri di atas helai sutra, berperilaku anggun. Seperti wanita cantik yang menari di atas sutra gantung dari sebilah pisau. Namun, dibandingkan dengan pria ambisius, atau wanita yang tidak membiarkan jenggotnya, ada juga jenis wanita yang bisa banyak bertoleransi di masa damai, dan bisa jauh lebih sederhana. Tapi begitu Anda memutuskan sesuatu, ketika itu harus benar-benar kejam, itu benar-benar keras hati. Ini adalah kasus Permaisuri Xia. Saat dia mengorbankan Tian Luo Zinet, dia dengan putus asa mengatakan pada dirinya sendiri untuk meninggalkan semua pikiran yang mengganggu dan mengesampingkan semua yang disebut keraguan-raguan dan kecemburuan. Dia sudah membuat pilihan dan harus pergi sampai akhir.